Keutamaan membahagiakan hati orang lain. Selain tadi poin pertama adalah sejajar dengan jihad, sholat tepat waktu dan seterusnya. Yang kedua apa? Kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Siapa yang membahagiakan hati saudaranya yang kesusahan, maka Allah akan menurunkan untuk dia lutfun. Lutfun itu apa? Salah satu kasih sayang Allah, lutfun. Jadi Allah itu Maha Al-Latif. Al-Latif, yang kasih sayangnya berlimpah. Siapa yang membahagiakan hati saudaranya yang sedang sedih, maka Allah akan kumpulkan untuknya lutfun. Sekali kita bahagiakan, satu lutfun Allah sediakan. 2 kali 2. Dan kebaikan biasanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti 20, 30, 40, 100, 200. Allah simpan, Allah sediakan untuk kita. Nanti ketika dia mendapatkan kesusahan, kata Ali bin Abi Thalib, maka Allah akan menurunkan semua kasih sayang itu untuk dia seperti badai, seperti hujan, sehingga melenyapkan kesusahan dia seketika, seperti lenyapnya onta yang liar. Maksudnya apa? Seketika onta yang masih liar itu larinya tuh kenceng banget dan langsung hilang. Begitulah hilangnya kesusahan seseorang karena lutfun dari Allah, kasih sayang dari Allah, karena dia pernah menghilangkan kesedihan dari hati saudaranya. Penting banget ya. Mungkin gak saat itu juga kita akan kehilangan, akan dapat masalah. Allah simpan dulu nih, disimpan sama Allah. Bulan depan begitu kita ada masalah, kok cepat banget beres masalah saya? Kenapa? Karena Allah turunkan lutfunnya Allah dengan deras seperti derasnya air hujan yang menyapu bersih semua kotoran dalam waktu seketika. Ini yang harusnya jadi modal hidup kita, teman-teman. Kalau pengen masalah kita, masalah itu pasti ada. Jangankan orang yang tidak beriman, orang beriman aja ada masalah. Kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathal. Tidak, apakah kalian mengira akan masuk surga gitu aja padahal belum datang masalah dalam hidup kalian seperti yang pernah mendatangi orang sebelum kalian? Am hasibal ladzina amanu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang beriman berpikir bahwa mereka akan dibiarin aja ngomong beriman sementara mereka tidak diuji? Ya jangankan orang enggak beriman, orang beriman aja dikasih masalah. Jadi yang namanya masalah itu berlaku pada siapapun, beriman enggak beriman sama. Terus berarti masalah itu keniscayaan, masalah itu realitas, masalah itu pasti. Terus gimana biar masalah kita nggak berlarut-larut? Ada masalah langsung beres, ada masalah langsung beres, cepet banget gitu. Caranya kumpulkan poin-poin lutfun dengan cara menghilangkan kesedihan dari hati saudara kita, walaupun dengan hanya satu kata saja. Sabar ya, itu yang tadi disebutkan di surat Al-Asr. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau dalam kebenaran, tenang aja, ada Allah, itu benar. Udah gak usah khawatir, ntar Allah yang akan beresin, itu benar. Kalau yang sabar, sabar ya, gak apa-apa. Ini mudah-mudahan jadi mengangkat derajat, menguatkan kesabaran. Cuman ngomong kayak gitu aja, Allah kumpulkan lutfun di langit untuk kita. Suatu saat begitu kita ada masalah, Allah turunkan lutfun itu secara deras sampai menghilangkan masalah kita sekaligus dalam waktu singkat. Ini fadilah, keutamaan dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik. Mudah-mudahan amal ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan sosial media, sehingga kita bisa menjadi seorang yang beruntung, orang yang istimewa di sisi Allah, dan pastinya orang yang menjadi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, rahmatan lil alamin. Nah ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah euy. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita nggak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata
bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf doang. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita nggak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita nggak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Oh gitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik, membahagiakan hati saudaramu. Oke, lanjut. Kalau kata suami saya, Ustadz, amal yang paling bikin orang bahagia itu adalah lihat kamu senyum juga udah happy. Masih. Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya bukan ustadz yang keren-keren aman keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi. Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget, itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri, udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan, tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imro'ah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Istri solihah apa indikasinya? Kata Nabi 3 ciri istri solihah. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Sarrat itu dari kata surur, sama tuh. Kalau kamu ngelihat dia, kamu tuh jadi senang, nyenengin. Gimana bisa nyenengin? Banyak. Ini masalah fisik ya, bukan masalah fisik dan perilaku, bukan masalah ibadahnya, bukan masalah kalau kamu lihat dia kamu nyenengin. Kenapa? Pas kamu lihat dia lagi tilawah, bukan. Itu beda bab. Masa kita pulang tilawah wae kan ya? Nggak selalu gitu juga kan? Ya pastinya tilawah juga bagus. Cuman kayak kalau dia yang paham, dia lagi tilawah, kita pulang nih, maka dia hentikan sebentar tilawahnya, dia tutup Qur'annya, kemudian dia shadakallah, dia akan datang menyambut kita. Cium tangan, dicium tangan oleh istri itu tuh kayak gimana? Masih mikir mau tetap menjomblo? Itu tuh beda banget loh. Pernah dicium tangan oleh anak kecil? Rasanya gimana? Kita kayak ngerasa dihormati gitu kan? Kalau anak kecil cium tangan kita aja kita ngerasa kayak dihormati. Ini orang dewasa loh yang cium tangan kita. Dan dia tuh kayak cantik gitu, habis dandan gitu, terus cium tangannya tuh kayak lembut gitu, tulus banget gitu kan ya? Gitu. Itu udah selesai lah udah. Nah jadi moral of the story-nya terutama buat cewek-cewek, kalau kalian pengen dapat pahala yang tadi kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik, maka bahagiakanlah hati suami kalian. Ustadz, mana suaminya? Niatkan. Tadi kan di awal kita bahas niat. Ustadz, saya kalau punya suami tiap hari saya cium-cium tuh tangannya Ustadz. Dapat pahala. Ustadz, saya akan berdandan untuk dia. Dandan syariah. Dandan syariah itu namanya apa? Tazayun. Dandan yang tidak syariah namanya tabarruj. Kita nggak akan tabarruj, kita dandannya buat suami. Pakai semua yang dia senengin. Pakai body lotion yang dia senengin, fruity apa segala macam. Durian kayak apa kayak. Rasa durian pakai. Ya nanti begitu. Enggak sih.
strawberry mungkin yang biasanya kan ya. Jadi kayak fruity tapi rasa strawberry. Karena kalau saya senangnya body lotion fruity strawberry. Kalau kayak parfum saya senangnya yang kayak vanilla gitu. Jadi dia kalau beli parfum carinya vanilla. Kalau beli body lotion nyarinya strawberry. Kenapa? Itu yang saya suka. Dan itu yang saya mau bayar. Yang lain saya nggak mau bayar. Akhirnya oh ya transfer aja bayar gitu kan. Sehingga kayak kan biasanya dia kalau dia paham mungkin dia akan pakai di sini terus digituin gitu kan, pakai di sini. Kenapa? Tahu kan kenapa pakai di sini? Udah nggak usah dibahas. Itu tuh pahala loh. Itu bukan cuma bab dandan, itu tuh pahala banget tuh. Aku habis pakai vanilla loh, mana? Nggak kerasa yang di sini. Terus yang udah. Aduh, kasihan ganti nih gara-gara ini nih.